Ya, katanya Jokowi dan Ganjar ternyata bermusuhan sejak polemik Piala Dunia U20. Bahkan banyak pengamat politik yang bilang bahwa Ganjar telah melakukan pembangkangan kepada Jokowi katanya. Ganjar katanya melangkahi Jokowi dan Kementerian Luar Negeri, soalnya dia yang cuma gubernur ikut ngurusin diplomasi luar negeri. Ganjar adalah pengkhianat bangsa, katanya seperti itu. Itu kurang lebih argumen-argumen dungu dari para pembenci Jokowi dan Ganjar. Nah, polemik Piala Dunia U20 itu faktanya tidak membuat permusuhan Jokowi dan juga Ganjar. Permusuhan itu cuma dikompor-komporin. So, barisan sakit hati pada Jokowi. Mereka itu cuma pengen ngejatuhin Ganjar saja. Karena Ganjar begitu kuat dan elektabilitasnya selalu naik. Buktinya, pagi ini kunjungan Pak Jokowi ke Boyolali tidak ditemui langsung oleh Ganjar. Ini sudah yang kedua. Mereka ada di mobil yang sama, bareng-bareng berangkat dari Solo ke Boyolali. Jokowi yang pertama keluar mobil langsung menyapa warga Boyolali, menyalami mereka dan foto bareng. Bahkan Boyolali khususnya warganya itu sudah menunggu-nunggu dari pagi buta. Mereka langsung bersemangat dan histeris untuk menyambut pemimpin yang dicintainya. Ganjar dan Jokowi lanjut ke Pasar Sero. Seperti sahabat lama, mereka akrab dan bercanda-canda bareng. Tidak ada jarak di antara kedua pemimpin hebat itu. Dan tidak ada jarak juga di antara mereka dan rakyatnya. Semua gembira dalam hangatnya persahabatan. Ya, akrab dan mesra itu jadi kata kunci dari kunjungan Jokowi dan Ganjar. Walaupun mereka berada dalam narasi presiden dan gubernurnya, tapi suasana persahabatan justru lebih nyata terlihat. Makanya ketika dungu mereka yang komporin perseteruan antara Ganjar dan Jokowi ini, isu itu cuma buat-buatan mereka yang ingin memecah belah. Politik pemecah belah ini kita sudah tahu dalangnya siapa. Para dalang itu memang tidak punya apa-apa lagi selain kebencian dan permusuhan. Isu perpecahan Jokowi digoreng lagi ketika dia datang ke markas PAN di Jakarta Selatan 2 April lalu. Di sana ada elit-elit Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Permusuhan Jokowi dan Ganjar dinilai sebagai keretakan Jokowi dan juga dengan PDI Perjuangan. Makanya Jokowi dibaca sampai harus ngungsi ke koalisi 5 partai. Macam-macam isu dungu itu bikin publik jadi tegang. Seakan beneran kejadian tarung faksi antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan juga PDI Perjuangan. Padahal politik tuduh-menuduh yang dungu itu Jokowi sudah tidak mempan lagi dituduh ini dan itu. Makanya sekarang mereka mulai nyerang-nyerang Ganjar, dituduh dimusuhi Jokowi, dituduh pembangkang presiden lah, dan macam-macam tuduhan bodoh yang lainnya. Dalam framing permusuhan itu, Jokowi dan Ganjar tidak kesulitan menjawabnya. Dua pemimpin hebat itu langsung merespon dengan kehangatan dua orang. Akibat polemik Piala Dunia itu, tersebar isu kalau elektabilitas Ganjar anjlok. Survei LSI yang terbaru itu bisa dibaca sebagai penurunan elektabilitas Ganjar dari angka 28% nyaris 30 suara untuk Ganjar jadi 19%-an. Artinya ada penurunan sekitar 8%. Hasil survei LSI itu seakan-akan membuat Ganjar sudah kehilangan suara sebelum bertanding, tapi lucunya, nah ini 8% suara yang hilang dari Ganjar tidak berlabuh ke Anies. Elektabilitas Anies ya tetap mandek dan tidak ada kemajuan yang berarti. Kalau AHY apalagi, mendingan tidak usah dilihat aja sekalian. AHY sudah kalah sama Gibran. Yang menariknya, survei LSI ini malah menyebut kenaikan elektabilitas orang di sekitar Ganjar. Dia adalah Gibran Rakabuming. Ketika elektabilitas Anies mandek, Prabowo cuma naik dikit, malah ada nama Gibran yang muncul. Artinya suara untuk Ganjar cuma hilang sebentar karena kemarahan sesaat. Suara untuk Ganjar malah mampir ke wali kota Solo yang bakal tidak berniat maju di Pilpres 2024. Ya, lambat laun kita bisa melihat suara untuk Ganjar akan balik lagi, ribuan lagi. Apalagi setelah kunjungan Pak Jokowi dan Pak Ganjar di Boyolali. Memang
Besukan dan kunjungan Pak Jokowi selalu punya makna yang mendalam. Kita masih ingat kunjungan Pak Jokowi di panen raya di Kebumen, di mana sawah-sawah itu menjadi saksi dari restu Pak Jokowi pada Ganjar dan Prabowo di 2024. Ya, besukan Pak Jokowi memperlihatkan kalau sosok pemimpin itu tidak perlu keluar-keluar di kandang dan mimbar partainya sendiri, tapi pemimpin sejati justru sehari-harinya hadir di pasar, di jalan, di ruang hidup masyarakat biasa. Mereka yang cuma keluar-keluar di mimbar partai doang, kelihatannya hanya ngumpet dan nafsu untuk jadi sesuatu di 2024. Di pasar dan juga di jalanan Boyolali, kita melihat betapa masyarakat mencintai Jokowi dan juga Ganjar. Mereka bahkan rela menunggu dari pagi buta untuk ketemu dengan pemimpinnya. Netizen yang marah-marah ke Ganjar itu jelas tidak menggambarkan jumlah berapa banyak rakyat yang dicintai Ganjar. Dari mental dan sikapnya terlihat Ganjar adalah pemimpin sejati. Kerja nyata dan konkretnya selama ini akan membuktikan suara untuk Ganjar akan kembali lagi. Karena pada akhirnya mereka yang ngebet jadi capres di 2024 itu akan senyap, sepi, sunyi ketika ada sosok yang punya aksi nyata dan konkret untuk rakyat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.